Hari ini kita berkomunikasi baik dengan dua partai, yaitu Nasdem dan PKS. Demokrat ingin mengambil bagian dalam pemilihan presiden nanti. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Tanyaan langsung dijawab, itu interaktif namanya. Padahal saya nggak minta dia bertanya. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Soal cawapres, kalau Nasdem, ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Kalau hanya sekedar bersatu, cuman sekedar gimmick politik, ya kayak pacaran gitu. Jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng. Tapi nggak jadi, yang kawin orang lain. Kemungkinan masih banyak terjadi, betul? Nggak bisa bos, orang jangan terlalu klimis kalau mewakili kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Maksudnya daripada lagu itu ada, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya, itu lagunya katanya. Daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Nah, AHY itu pertama ya dia punya partai, dan untuk meloloskan 20% threshold Anies menjadi presiden perlu ada partai. Kalau AHY nanti memang yang dipilih menjadi wakil presiden, berarti kan kerja keras semua partai ini kan semuanya diam-diam mungkin PKS juga punya calon. AHY ya, AHY ya, sorry itu saya harus kita katakan bahwa sebagai ketua umum, tapi memang captive marketnya tidak terlampau signifikan di berbagai tempat yang menurut kita menjadi battleground pertarungan politik. Tidak kuat di Jawa, tidak kuat di Sumatera, tapi ingat artinya capres kalau tidak kuat-kuat amat, salah pilih cawapres akan menjadi kiamat di 2024. Kita siapkan sebaik-baiknya untuk pemilihan presiden. Maka mari kita berikhtiar agar itu bisa benar-benar kita wujudkan. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres, menggunakan kekuasaannya kemana-mana, taruh fotonya karena pengen jadi wapres. Ya peluangnya kan cuma wapres Pak, sembunyi di pinggiran. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang jadi calon wakil presiden atau cawapres. Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Anies buat ikut bertanding di Pilpres 2024 mendatang. Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal. Semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Pada saat koalisi ini bergabung, katakan Nasdem, Demokrat, dan PKS, pasangan yang paling kuat itu yaitu adalah Anies AHY gitu. Kendati demikian, nama AHY ketika disebutkan sebagai calon wakil Anies Baswedan malah ditertawai oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Mulanya Fahri Hamzah membahas soal pemimpin harus lahir dari demokrasi. Ini yang saya minta, ayo setiap partai punya calon-calon sendiri. Kalau ada di kabinet, suruh keluar dari koalisi. Jangan numpang tenar sama Pak Jokowi, ujar Fahri Hamzah. Tarung dari awal, kita ini pingin pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan dari simbol kemarahan yang tidak jelas imbuhnya. Hari ini kita berkomunikasi baik dengan dua partai, yaitu Nasdem dan PKS. Demokrat ingin mengambil bagian dalam pemilihan presiden nanti. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide?
Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Pertanyaan langsung dijawab, itu interaktif namanya. Padahal saya nggak minta dia bertanya, buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan, betul? Lebih lanjut, Fahri menyebutkan bahwa Anies Baswedan merupakan figur yang lahir dari kemarahan. Suka atau tidak suka, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk ke kabinet, orang mau cari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur, bawang putih, bawang merah, imbuhnya. Saat ditanya kecocokan AHY menjadi wakil Anies yang disebut sebagai simbol kemarahan, Fahri Hamzah menyebut tidak bisa. Orang jangan terlalu klimis kalau mau mewakili kemarahan, imbuhnya. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Masa orang marah wakilnya AHY? Belum ada yang cocok kok satu dan yang lain. Nasdem, Demokrat, PKS janjian 10 November. Tiba-tiba kemudian Nasdem jalan sendiri. Yang mungkin sampai sekarang Herzaki dan teman-teman masih senyum-senyum gitu. Nggak apa-apa, itu hak mereka. Hatinya bagaimana? Aduh. Ya kami tentu akan menyodorkan juga cawapres yang komunikasinya baik dengan Mas Anies, satu chemistry juga. Saat ini lagi rame Anies AHY gitu. Ya, Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies. Mas AHY menelpon langsung Pak Surya Paloh. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebutkan bahwa Anies kurang diuntungkan jika berpasangan dengan AHY. Dulu ada yang menyebut AHY karena paket komplit, punya Partai Demokrat dan elektabilitas. Tapi AHY nggak bisa menutup celah yang dimiliki Anies. Ujar Adi dalam perbincangan di kanal YouTube Total Politik. Terutama penetrasi di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kalau memunculkan AHY tidak menambah apapun, tambahnya. Lebih lanjut, Adi menyebutkan bahwa Partai Demokrat memang dibutuhkan untuk mengusung Anies, namun tidak untuk AHY. Partainya dibutuhkan, tapi AHY-nya enggak, tambah Adi Prayitno. Tak hanya itu, meski berasal dari TNI, AHY juga belum mampu meraup dukungan dari barisan TNI. Bahwa benar AHY ketua umum partai, tapi jejaring barisan hijau kan tidak dapat, imbuhnya lagi. Seperti diketahui, sudah hampir 3 bulan berlalu sejak deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Namun koalisi partai yang digadang-gadang meliputi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat tak kunjung terbentuk. Sejumlah pihak bahkan menduga koalisi perubahan sudah tenggelam sebelum sempat berlayar. Banyak spekulasi beredar soal penyebabnya, termasuk dikaitkan dengan tak adanya kesepakatan soal siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Yang dibayangkan mungkin siapa kira-kira orang yang bisa mendampingi Anies di 2024. PKS ada elitnya, kemudian Demokrat juga pasang harga mati untuk AHY. Kata pengamat politik Adi Prayitno di program 2 Sisi pada Minggu 1 Januari 2023. Analisis Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia inilah yang kemudian ditanggapi dengan cukup mengejutkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Willy yang hadir di program yang sama malah kemudian mengungkap potensi Anies untuk membentuk poros koalisi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Willy terlihat menganalogikan Anies layaknya calon pengantin yang tengah menimbang bibit, bebet, bobot untuk pasangannya kelak. Kalau itu manusiawi aja, kalau pengantin yang gagah itu banyak orang yang kepingin. Siapa orang yang nggak kepingin sama Anies Baswedan? Ya jangan-jangan nanti Mbak Puan juga kepingin, tutur Willy. Pernyataan itu pun ditanggapi dengan tawa politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang juga hadir sebagai narasumber. Justru kita balik, jadi ini anak darahnya, pengantin perempuannya, yang sangat manis, sangat cantik, banyak cowok yang ingin memikat. Seloroh Masinton seolah menegaskan, PDIP memang akan mencalonkan Puan tahun 2024 mendatang.
Namun Masinton juga terang-terangan mengaku bahwa Anies belum memenuhi kriteria PDIP untuk menjadi pendamping Puan. Orang kalau mau cari cowok juga mana sih yang memenuhi kriteria, gitu kan? Mungkin belum memenuhi kriteria, pungkas Masinton Basaribu. Hal yang sama juga ditekankan oleh Adi Prayitno. Menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu sangat mustahil bagi saya. Hil yang mustahil, jarak yang terlampau jauh, jelas Adi. Untuk saya, koalisi Anies dan Puan itu sangat mustahil, dan saya tidak akan mengedit statement ini, tegas Adi Prayitno. Hal ini menurut Adi, tidak lepas dari semangat pencalonan Anies oleh Partai Nasdem untuk menyaingi dominasi PDIP, yang kini turut digawangi Puan. Selain itu, karena basis pemilih Anies dan Puan yang ada dasarnya sangat berbeda satu sama lain, sehingga suaranya rawan dicuri calon lain jika nekat disatukan, pungkas Adi Prayitno.